Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Ini jelang pelaksanaan Sumpah Pocong yang digelar kuasa hukum Saka Tatal. Pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati di Desa Lurah, Kecamatan Plumpon, Kabupaten Cirebon telah menyiapkan 2 kain kafan yang akan digunakan untuk Sumpah Pocong mantan terpidana Saka Tatal beserta Ibtu Rudiana. Inilah 2 kain kafan untuk pelaksanaan Sumpah Pocong yang digelar di Padepokan Agung Amparan Jati, Kabupaten Cirebon. Kain kafan dan perlengkapan lain yang biasa digunakan untuk mengubur jenazah disiapkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati. Pelaksanaan Sumpah Pocong yang digelar usai sholat Jumat dipandu oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, Raden Gilap Sugiono. Sementara itu, rencananya dalam acara Sumpah Pocong akan hadir pengacara dari Saka Tatal, yaitu Farad Abbas serta Saka Tatal. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, rupanya ini gelar prosesi dari Sumpah Pocong ini sudah akan dimulai dan kita langsung tanyakan kepada rekan kami, ada Leo Chandra di sana. Leo, apakah semua prosesi atau persiapan ini sudah rampung kemudian juga sudah akan dilaksanakan Sumpah Pocongnya, bagaimana kondisi terbaru? Iya benar sekali, Leo. Salia dan juga Vena, kita akan sama-sama melihat bagaimana nantinya prosesi Sumpah Pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal yang diajukan oleh pihak dari kuasa hukum Saka Tatal, dan saya juga akan berbincang bagaimana prosesi Sumpah Pocong ini bersama dengan Bapak Haji Raden Gilap Sugiono. Selamat siang, Pak. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Pak, kita bercerita ataupun kita ngebahas tentang Sumpah Pocong Saka Tatal ini. Apa ini, Pak? Tujuannya dan maksudnya seperti apa? Maksud dan tujuan daripada pelaksanaan Sumpah Pocong ini, kami ini kan saya khususnya diminta oleh lawyer daripada Saka Tatal untuk menyumpah pocong. Dalam artian mereka yang Ibtu Rudiana dengan Saka Tatal. Karena memang Sumpah Pocong ini harus ada daripada Sumpah Pocong kasus pembunuhan Vina juga detik ini menemui jalan buntu, titik gelap yang teramat. Maka dari itu dengan kearifan lokal tanpa mengesampingkan hukum-hukum yang lainnya, maka dengan kearifan lokal kita pakai hukum adat di Pulau Jawa atau khususnya di Bumi Wali Cirebon ini dengan menggunakan Sumpah Pocong. Yang Sumpah Pocong sendiri ini tidak bisa untuk main-main, karena Sumpah Pocong biasa tapi tulahnya atau dampaknya luar biasa, yang teramat pedih akan mereka terima oleh mereka yang bersangkutan, yang berdusta, yang berbohong pada saat di Sumpah Pocong. Nah, ini kita melihat ada 2 kain fan yang tadi juga sempat Anda sebutkan bahwasannya Saka Tatal dan juga. Nah, jika nantinya ternyata yang melakukan Sumpah Pocong itu hanya Saka Tatal, apakah diberlangsung pocong? Dan kemudian tadi Anda juga sempat menyatakan bahwasannya terkait dengan tulahnya yang kemudian yang akan diterima kepada orang yang melakukan Sumpah Pocong itu seperti apa? Bisa dijabarkan juga? Oh ya, kan sebetulnya Sumpah Pocong itu kan harus ada 2 orang yang berperkara. Makanya kita kain kafan juga kita siapkan 2, yaitu untuk Ibtu Rudiana dengan untuk Saka Tatal. Akan tetapi apabila barangkali Ibtu Rudiana atau salah satunya tidak datang, gitu, saya sebagai pelaksana gitu ya, saya sih pengen melaksanakan. Nah, adapun misalnya 1 orang ini, ya udah, kalau misalnya hanya saya aja yang di Sumpah Pocong itu 1, ya saya nggak mau, ya saya tidak bisa memaksa. Saya tidak bisa memaksa, karena kalau semua hanya 1 orang yang di itu efeknya itu ya tidak
tidak akan kentara, tidak akan bisa kita lihat. Karena yang harus dua-duanya. Artinya kita akan bisa melihat dampak dari Sumpah Pocong ini di dua belah pihak. Siapa yang benar dan siapa yang tidak benar. Betul. Jadi siapa yang berbohong, berdusta pada saat mengucapkan Sumpah Pocong di situ, ya itulah nantinya yang menerima tulahnya gitu. Nah kalau misalnya hanya satu orang, itu nggak bisa begitu. Jadi makanya kita harapkan sekali lagi bahwa Sumpah Pocong ini bisa dihadiri oleh kedua belah pihak. Oke, ini penegasan aja Pak. Jika Ibtu Rudiana ini tidak dan melakukan Sumpah Pocong, apakah prosesi Sumpah Pocong ini tetap dilakukan? Akan kita tanyakan kepada Sakatatal. Kalau Sakatatal tadi kan udah ada. Akan kita tanyakan kepada Sakatatal, dia berani tidak, siap tidak untuk disumpah pocong karena dia sendirian. Nah itu. Gitu. Berarti balik lagi kita pihak dari Pak Haji Raiden juga akan kepada Sakatatal. Dan sejauh ini apakah sudah komunikasi dengan Sakatatal mengingat bahwasannya kita tidak melihat Ibtu Rudiana di sini? Iya. Jadi nanti barangkali kalau sampai dengan detik ini kan kita tidak melihat ada Ibtu Rudiana gitu. Kalau Sakatatal tadi kita udah kita lihat. Kalau misalnya sekarang juga kita sedang menunggu Pak Farhad Abbas dengan kawan-kawan. Kalau misalnya kata Pak Farhad dengan kawan-kawan ini dengan waktu yang telah ditentukan Pak Rudiana misalnya tidak datang, nah kemudian langsung nanti akan kita tanyakan kepada Sakatatal. Di mana Sakatatal ini akan dilaksanakan tidak sehubungan misalnya Pak Rudiana tidak datang. Nah itu begitu. Tadi Anda juga sempat mengatakan bahwasannya akan ada waktu yang ditentukan oleh Farhad Abbas sampai Ibtu Rudiana datang. Sampai kapan untuk menunggu Ibtu Rudiana tiba di sini? Sampai nanti dilakukan Sumpah Pocong? Sebentar lagi beliau akan datang Pak Farhad Abbas. Nanti kita tanyakan ke beliau. Oke. Sejauh ini ada informasi nggak Ibtu Rudiana akan hadir sampai kapan? Saya tidak tahu karena saya tidak ada jalinan informasi kepada pihak beliau. Tidak ada. Dan harapan Anda seperti apa ini untuk berlangsungnya Sumpah Pocong ini berjalan sesuai dengan prosedur dan juga seterang benderangnya? Karena ini mengingat bahwasannya masyarakat yang hadir di Padepokan itu ramai sekali untuk melihat Sumpah Pocong hari ini. Harapan saya Sumpah Pocong di hari ini yang sukses dalam artian dihadiri oleh kedua belah pihak. Agar supaya apa? Agar supaya keadilan dan kebenaran di khususnya kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini terbuka terang benderang dengan pelaksanaan Sumpah Pocong ini. Oke. Pak, kalau kita bergerak sedikit ke kanan, Pak, ke kanan saya untuk kita bisa sama-sama melihat, mendekat ke saya, Pak. Bisa dijelaskan apa aja yang ada di kain kafan ini, Pak? Yang ada di kain kafan ini adalah kain kafan atau kain kafan pocong gitu ya. Ini ada bumbu mayit kalau istilah Cirebon. Bumbu mayit ini ada kembang 7 rupa, ada bubuk cendana, terus kapur baris juga ada, dan lain sebagainya. Pokoknya bumbu mayit 100%. Seperti kita layaknya mau menguburkan mayit deh. Ada semua di sini. Berarti bisa dikatakan kain kafan kemudian ada bumbu-bumbu segala macam ini adalah yang digunakan untuk prosesi pengkuburan orang meninggal. Betul. Ini sama persis dengan persyaratan yang pada saat itu kita akan menguburkan orang meninggal. Sama persis ini. Kalau untuk prosesi Sumpah Pocong itu sendiri seperti apa itu? Nanti si objek ini setelah di syahadatin nanti dia ditelentangkan di sini, dibujurkan di sini, lantas kemudian dibungkus, ditutup, dan dipocong, dikasih tali, gitu, persis kayak orang meninggal saja. Terus nanti baru pada akhirnya Sakatatal ini akan mengikuti ucapan saya, mengikuti ucapan sumpah, gitu. Nah, tadi sudah sempat berbincang juga, sudah sempat melihat Sakatatal juga. Kondisi mental dari Sakatatal untuk tetap melakukan aksi Sumpah Pocong ini? Kita kembali kepada dirinya sendiri. Kita tidak bisa memaksakan kepada siapapun, gitu. Jadi apa kata Sakatatalnya aja gitu. Kalau saya sebagai pelaksana, saya ingin melaksanakan walaupun satu orang. Oke. Nah, untuk acara ataupun prosesi Sumpah Pocong ini ada berapa orang dari Padepokan yang terlibat?
yang terlibat abdi dalam. Yang pakai pakaian begini ini semua di dalam. Oke, ada berapa orang abdi dalam? Abdi dalam saya ada 30. 30 orang. Ini abdi dalam semua nih. Abdi dalam. Berarti akan ada 30 orang yang juga ini melihat, melakukan, membantu prosesi Sumpah Pocong Sakatatal bersama dengan Ibu Diana. Untuk jamnya ya. Farhat Abbas. Ya. Bagaimana Sumpah Pocong ini? Karena banyak sekali orang yang mengartikan Sumpah Pocong ini itu musyrik, tidak sesuai dengan kaidah agama. Itu seperti apa Anda menyikapinya? Sudah saya katakan berulang kali bahwa memang Sumpah Pocong ini tidak ada dalam syariat Islam. Tidak ada. Ini kan hanya ada pada kearifan lokal. Kan begitu. Nah, kita orang kampungnya ya barangkali seperti biasanya kalau sudah menemukan jalan buntu dalam sebuah permasalahan, sudah nggak ada solusi apa. Ya itulah kita orang kampung di sini. Katanya, ya udah kamu berani nggak? Kalau memang kamu tidak berbohong atau gimana? Kalau kamu misalnya tidak mencuri atau kamu tidak selingkuh atau bagaimana? Gimana kamu berani untuk Sumpah Pocong? Nah itu. Gitu. Jadi makanya saya katakan kalau ada yang bilang musyrik dari mana? Sebab nanti juga kalau kita menyumpah mereka itu dengan ucapan bukan sumpah demi pocong, tidak, akan tetapi sumpah demi Allah. Nah itu. Oke, terima kasih Siap. Pak Raden untuk informasinya. Ini dia informasinya Vena dan juga Celia yang kami akan sama-sama juga memantau dan melihat, mengabarkan kepada Anda prosesi Sumpah Pocong Sakatatal siang ini. Kembali ke Anda di studio, Vena dan juga Celia. Baik, kami tunggu informasi terbaru dari Padepokan Kabupaten Cirebon. Terima kasih banyak Leo Chandra atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.